Baik, teman-teman, ini adalah video lanjutan dari materi sebelumnya tentang penjaga tahanan ya. Khusus submateri hari ini masih lanjutan dari yang kemarin, yaitu Undang-Undang Narkotika. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan sampaikan kami menyediakan TO ya. TO-nya ada dua paket. Harganya hanya 49.000 saja. Kemudian perlu teman-teman tahu, soalnya bukan hasil generate AI ya. Kalau pakai generate AI itu masih banyak yang salah. Jadi kalau teman-teman ini yakin ragu, bisa teman-teman cek ya. Jadi soalnya itu bukan hasil generate AI. Kemudian soal tidak berulang lengkap dengan pembahasan juga. Jadi habis pembahasan skor keluar, lihat aja di bagian atasnya nanti tinggal klik bagian pembahasan ya. Kemudian dapat dikerjakan berulang. Untuk soal hafalannya ada 70%, soal aplikatifnya ada 30%. Oke? Kita lanjut ke materinya. Nah, materi yang kita bahas tetap sama ya, sesuai dengan untuk penjaga tahanan. Jadi ingat teman-teman, penjaga tahanan Kemenkumham dengan kejaksaan itu sama loh. Teman-teman bisa cek di kisi-kisinya sama, plek ketiplek, nggak ada bedanya. Oke, kita masuk di Undang-Undang Narkotika. Nah, untuk Undang-Undang Narkotika tadi udah ya. Nah, ternyata kita maju ke bagian prekursornya ya. Nah, di prekursor narkotika itu apa sih gitu ya? Nah, prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Jenis-jenis prekursor diatur dalam tabel yang tercantum dalam undang-undang. Yang mana aja itu? Tabel satu ini bisa dilihat ya. Ada asetit anhidrat, kemudian N-asetilranalik acid ya, ini asam, ergometrin dan garamnya, ergotamin dan garamnya dan sebagainya. Tabel 2 aseton, asam asetat, antranilat, garamnya, etil eter dan sebagainya ya. Catatan dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 terdapat lampiran mengenai daftar prekursor narkotika. Oke. Nah, rencana kebutuhan tahunan. Nah, pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan prekursornya ini itu untuk narkotika. Pertama, satu untuk kepentingan industri farmasi. Dua, kepentingan industri non farmasi. Tiga, kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dari kemarin tuh kita kebanyakannya itu tuh kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya ya. Ya. Kemudian importasi prekursor. Importasi prekursor, produsen prekursor farmasi itu perusahaan pemilik industri farmasi yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi dan mendapatkan penunjukan untuk mengimpor sendiri prekursornya. Importir terdaftar prekursor farmasi atau IT prekursor farmasi, yaitu pedagang besar bahan baku farmasi yang mendapatkan penunjukan untuk mengimpor prekursor guna didistribusikan kepada industri farmasi. Nah, ketentuan mengenai syarat dan data-data produksi, impor, ekspor, dan peredaran, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan prekursor diatur dalam peraturan pemerintah ya atau PP. Nah, peraturan pemerintah tentang prekursor saat ini sedang dalam tahap finalisasi sekitar Sekretariat Negara. Nah, untuk pengobatan dan rehabilitasi itu tuh bagaimana sih gitu kan? Nah, untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan 2 atau narkotika golongan 3 dalam jumlah terbatas ya, dalam jumlah terbatas. Pasien dapat memiliki, menyimpan, atau membawa narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasien harus memiliki bukti sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan atau dibawa diperoleh secara sah. Sedangkan untuk pengobatan dan rehabilitasi, untuk bagian rehabilitasinya lagi, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kenapa sosial? Karena kan pastinya seorang yang sudah mengalami hal demikian kan biasanya kan diasingkan ya. Jadi pastinya dia mengalami yang namanya bagaimana cara berinteraksi dengan manusia normal ya gitu. Anak di bawah umur yang menjadi pecandu narkotika harus dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada siapa? Satu, pusat kesehatan masyarakat. Dua, rumah sakit. Tiga, lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah. Kemudian, pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Ya. Nah, untuk pembinaan dan pengawasan. Nah, pembinaan satu memenuhi ketersediaan narkotika, yaitu untuk apa? Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dua, pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tiga, pencegahan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Melalui apa? Pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar hingga lanjutan atas. Gitu.
Kemudian, empat, mendorong dan menunjang penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lima, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Oke, nah untuk pengawasan, satu, narkotika dan prekursor, kepentingannya untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dua, pengawasan alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan. Tiga, evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk. Empat, pengawasan produksi. Lima, impor ekspor. Enam, pengawasan peredaran. Tujuh, pengawasan pelabelan. Delapan, penyampaian informasi. Sembilan, penelitian dan pengembangan. Nah, untuk pencegahan dan pemberantasan dalam rangka mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN serta prekursor narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Memiliki tugas dan fungsi koordinasi serta operasional dalam pengelolaan narkotika dan prekursor narkotika serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oke, kemudian pemusnahan narkotika dan psikotropika. Pemusnahan dilakukan jika apa? Satu, tidak memenuhi standar dan persyaratan. Dua, kedaluarsa. Tiga, berhubungan dengan tindak pidana. Nah, tindak pidana narkotika yaitu untuk pelakunya ada berupa orang, korporasi, atau pengguna. Orang tuh individunya, korporasi, badan hukum yang terlibat, pengguna, individu pengguna narkotika. Untuk komoditinya, jenis atau macam barang yang berkaitan dengan tindak pidananya. Nah, untuk macam perbuatannya meliputi berbagai tindakan terkait produksi, peredaran, penyimpanan, atau penggunaan yang melanggar hukum. Itu teman-teman untuk videonya. Ini adalah video terakhir untuk Undang-Undang Narkotika. Nah, bagi teman-teman tadi yang mau berminat untuk mengikuti TO-nya yang tadi ya, TO yang saya buat ini, yang kami buat ini bukan hasil generate AI ya. Dan tentunya terdapat soal aplikatifnya ya. Jadi nggak full hafalan teman-teman. Mungkin itu terima kasih untuk atensinya. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.